Shalom saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semuanya. Apa kabar saudara malam hari ini? Doa kami saudara selalu dalam keadaan yang luar biasa baik, tetap dalam penyertaan Tuhan yang hidup. Puji Tuhan, jumpa lagi dengan saat teduh dan doa sebelum tidur malam hari ini. Saat teduh malam hari ini berjudul Kasih Kristus. Firman Tuhan di dalam Galatia pasal yang ke-6 ayat yang ke-10 mengatakan, "Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman." Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, John Hopkins, seorang guru besar sosiologi, menugaskan mahasiswanya untuk melakukan suatu proyek yang tidak biasa. John Hopkins meminta mahasiswanya untuk mewawancarai kurang lebih 200 anak laki-laki dari daerah kumuh di Baltimore dan mencari tahu bagaimana kehidupan mereka. Setelah itu, maka para mahasiswa harus membuat karya tulis untuk memprediksi masa depan anak-anak tersebut. Dan ternyata hasilnya, para mahasiswa memprediksi bahwa 99% dari anak-anak itu akan masuk ke dalam penjara karena mereka hidup di lingkungan yang kumuh, lingkungan yang keras, lingkungan yang kasar. 20 tahun kemudian, seorang guru besar lainnya yang sedang membersihkan berkas-berkas lama, dia menemukan dan kemudian membaca prediksi para mahasiswa itu. Kemudian guru besar ini meminta para mahasiswanya untuk membuktikan prediksi dari senior mereka di masa lampau. Dengan upaya yang maksimal, akhirnya para mahasiswa junior bisa menemukan dan mewawancarai kurang lebih 180 dari 200 orang yang dulu pernah diwawancarai para senior mereka. Dan ternyata dari 180 orang, hanya 4 orang saja yang pernah mendekam di penjara. Ternyata para mahasiswa junior itu menemukan satu kesamaan dalam jawaban dari mereka yang diwawancarai. Lebih dari 100 orang yang diwawancarai itu menyebutkan nama Nyonya O'Rourke sebagai guru yang telah menerangi dan mengubah cara berpikir mereka, sehingga mereka tidak pernah masuk penjara. Lalu apa sebenarnya yang sudah dilakukan oleh Nyonya O'Rourke ini? Rasa penasaran membuat para mahasiswa junior ini mencari dan menemukan Nyonya O'Rourke. Dan setelah melalui pencarian yang cukup lama, akhirnya para mahasiswa junior itu berhasil menemukan. Ternyata Nyonya O'Rourke yang sudah pensiun sekarang tinggal di panti jompo. Saat bertemu dengannya, mereka memberitahukan hasil survei yang luar biasa itu. Nyonya O'Rourke tidak dapat memberitahu apa yang telah dilakukannya, sehingga bisa memberikan dampak pengaruh yang begitu luar biasa besar dalam kehidupan anak laki-laki yang tinggal di daerah kumuh itu. Maka pada waktu itu dia memberikan penjelasan sedikit kepada para mahasiswa itu. Dia mengatakan, "Yang bisa saya katakan adalah saya mengasihi mereka semua. Saya tidak banyak berbuat bagi mereka, tapi saya menyediakan waktu bahkan hidup untuk mengasihi mereka semuanya." Dan ternyata melalui penjelasan itulah menunjukkan, memperlihatkan hasil yang luar biasa, dampak dari kasih yang dikerjakan. Sekalipun mungkin itu kecil, tetapi ternyata kasih itu memiliki dampak yang begitu besar, mengubahkan orang tetapi juga mengubahkan masa depan seseorang. Dengan kasih kita dapat mengubahkan sikap bahkan pandangan orang-orang yang ada di sekitar kita, seperti juga yang telah dilakukan oleh Nyonya O'Rourke ini. Bagaimana dia menyatakan kasihnya yang besar kepada anak-anak laki-laki yang tinggal di daerah kumuh itu, sehingga mereka memiliki cara berpikir, cara bersikap, cara pandang yang benar dalam memandang hidup ini. Sekalipun mereka tinggal di tempat kumuh,
yang sebenarnya bisa saja membuat mereka kemudian menghalalkan segala macam cara, kemudian terlibat dalam kejahatan, dalam kasus-kasus yang lainnya. Tetapi melalui terang yang dihadirkan, kasih yang dihadirkan oleh Nyonya Aurorke ini, sekalipun mungkin terlihat kecil, tetapi dampaknya sungguh luar biasa. Anak-anak itu bertumbuh menjadi anak-anak yang hebat. Mereka boleh berhasil dalam kehidupan mereka semuanya, bahkan menjadi berkat. Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, lakukanlah semua tugas dan tanggung jawab kita dengan cara yang baik, dan di atas semuanya itu dasarnya harus benar, yaitu di atas dasar kasih Kristus. Karena perubahan besar seringkali terjadi ketika kita melakukan perkara kecil tetapi didasari dengan kasih yang besar. Saat seorang guru mempersiapkan diri dengan baik ketika akan mengajar, maka ilmu yang dibagikannya pun akan menjadi bekal yang memotivasi anak-anak didiknya untuk lebih maju, lebih bertumbuh lagi. Seperti yang telah dilakukan oleh Nyonya Aurorke ini. Bukan hanya memberikan pelajaran bagi mereka, tapi bagaimana dia juga membagikan hidup, sehingga itu mengubahkan hidup. Sebab kalau dia hanya membagikan pikirannya saja, itu hanya akan mengubahkan pikiran seseorang. Tapi ketika dia membagikan hidup, itu dapat menyentuh kehidupan dan mengubah hidup anak-anak tersebut. Saat seorang perawat ataupun dokter melayani pasiennya dengan kasih dan dengan ketulusan hati, maka proses kesembuhan pasien itu akan semakin cepat. Oleh karenanya, kembangkanlah sikap seorang pelayan kasih Kristus di dalam diri kita, yaitu senantiasa kita mau belajar untuk mau bersedia, membantu, memotivasi, mendukung, bahkan menolong orang-orang di sekitar kita. Di dalam keluarga pun, kasih Kristus harus menjadi sebuah dasar yang diletakkan, sehingga baik dalam hubungan suami istri, orang tua dan anak, kita senantiasa mendasarkan semuanya pada kasih Kristus. Maka dengan kasih itu akan mengubahkan kehidupan orang yang lain. Lewat kasih Kristus dalam diri seorang istri, dapat juga mengubahkan kehidupan suami mungkin yang tidak takut akan Tuhan. Demikian pula sebaliknya. Demikian juga yang terjadi bila orang tua memiliki kasih Kristus dalam hidup mereka, itu juga akan menyentuh dan mengubahkan kehidupan anak-anak mereka. Sebab itu sesungguhnya demikianlah yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Setiap orang yang senantiasa hidup di dalam kasih Kristus akan memberikan dampak dan perubahan bagi lingkungannya. Dimanapun dia berada, dia akan memberikan dampak dan perubahan lewat kasih yang dinyatakan dengan tindakan nyata. Sehingga dengan demikianlah kasih Kristus dapat dilihat bahkan dirasakan oleh orang-orang di sekitar kita. Bukan hanya kita yang mengalami kasih Kristus, tetapi lewat perbuatan kita yang baik, yang mengasihi, yang memberkati, yang membantu, yang menolong, menyatakan simpati dan empati kepada orang lain, disitulah juga orang dapat mengenal kasih Kristus lewat kehidupan kita semuanya. Sebab itu tetaplah berbuat kasih sebagaimana Kristus telah mengasihi kita. Dengan kita menyatakan kasih kita, tanpa kita sadari, hal itu telah mengubahkan orang yang lain, sehingga mereka berubah menjadi pribadi yang lebih berkenan lagi di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat kasih dan anugerah-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Malam hari ini Tuhan, kami mohon ampun di hadapan Tuhan atas segala dosa dan pelanggaran kami. Kalau mungkin selama ini kami tidak hidup dalam kasih Kristus, kami lebih mementingkan diri kami sendiri dan menjadi orang yang egois. Tapi malam hari ini melalui firman Tuhan kami belajar untuk memiliki kasih Kristus dan kemudian membagikannya kepada orang yang lain. Dan kami menjadi saluran berkat Tuhan. Dengan jalan demikianlah sehingga hidup kami boleh menyatakan anugerah dan kasih Tuhan bagi banyak orang. Sehingga lewat hal itu banyak orang dapat merasakan dan mengalami kasih Tuhan di dalam hidup mereka semuanya. Terima kasih Tuhan yang baik. Malam hari ini kami menyerahkan lagi hidup kami dalam tangan Tuhan. Kiranya perlindungan dan penyertaan-Mu ada atas setiap kami. Kami boleh tidur dan beristirahat dengan segala baik. Terima kasih Tuhan yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan menaikkan syukur kami kepada-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Seringkali perkara kecil
yang dilakukan dengan kasih justru akan melahirkan perkara-perkara yang besar. Sekalipun tindakan yang kita lakukan mungkin terlihat kecil, tapi asalkan dilakukan dengan dasar kasih Kristus, itu akan memberikan dampak dan pengaruh yang luar biasa bagi orang di sekitar kita, tapi juga bagi lingkungan di sekitar kita. Dan tanpa kita sadari, hal itu telah mengubahkan dunia di sekitar kita. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semuanya, dan sampai berjumpa lagi pada saat teduh dan doa sebelum tidur yang selanjutnya.